Hai, back again with Pemuda Setempat dengan gue Rifki. Beberapa bulan yang lalu gue sempet upload video ini di Instagram Pemuda Setempat. Dan di situ gue bilang kalau gue bakalan ngasih tahu kalian gimana cara gue bikinnya kalau postingannya itu dapat 700 like. Dan sekarang postingannya udah dapat 700 like walaupun butuh waktu cukup lama ya. Karena baru dapat 700 like itu sekitaran 1 bulanan yang lalu ya. Dan gue postingnya itu sekitaran bulan November tahun lalu cuy. Jadi ya butuh waktu beberapa bulan lah ya. Tapi sekarang yang penting udah dapet 700 like dan gue bakalan tepatin janji gue, yaitu dengan nge-breakdown file project dari video tersebut. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum follow Instagram Pemuda Setempat, di follow dulu Instagramnya, ada di sini. Karena di situ kalian bisa nge-DM gue untuk request tutorial. Kalau udah, yuk kita mulai. Nah oke, ini adalah file projectnya ya. Dan di sini gue bakalan jelasin satu-satu apa aja yang gue pakai. Kita mulai dari layer yang paling bawah dulu, yaitu Dark Gray Solid. By the way, sorry banget karena gue jarang nge-rename dengan detail ya di sini ya. Tapi Dark Gray Solid ini kalau gue solo, ini adalah layer background. Jadi cuman solid biasa, terus gue kasih warna hitam gitu doang ya. Terus next ada layer particular. Nah untuk layer particular udah pasti gue pakai plugin atau pakai efek yang namanya particular. Particular ini adalah plugin dari Red Giant, jadi namanya Trapcode Particular. Nah untuk settingan partikularnya sendiri, gue ngeditnya simple banget sih. Cuman particles per sec ini gue turunin ke 10 biar partikelnya nggak kebanyakan. Terus yang penting itu velocity gue turunin ke 10. Kenapa? Karena gue nggak pengen dia kebanyakan motionnya gitu loh, nggak banyak daya ledaknya. Nah kayak gitu, jadi bisa kalian lihat nih, dia tuh kayak stay di tempat aja, cuman kamera aja yang muter gitu kan. Nah terus selanjutnya ada ini emitter type nya gue ganti ke box ya. Terus untuk ukurannya 1232. Kenapa 1232? Sebenarnya ini random banget. Gue cuman pengen yang penting size boxnya itu lebih dari 1080 karena di sini resolusi gue adalah 1080 x 1080. Terus kalau kalian perhatikan, layer partikular ini nggak dimulai dari awal layernya cuy. Kalau gue geser nih ya, bisa kalian nih, dia nggak mulai dari awal layer seperti ini. Kenapa? Karena kalau mulai dari awal layer dia bakalan kelihatan munculnya kayak gini cuy, dan gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue mulai langsung dari bagian tengah-tengahnya. Oke. Ups. Nah jadi biar tengah-tengahnya jadi pas partikelnya udah mulai banyak gitu loh. Nah terus selanjutnya untuk settingan partikelnya gue setting live per sec 30 second. Sebenarnya kebanyakan sih, soalnya di sini durasi video gue juga cuma 5 detik ya. Gue setting 15 detik juga sebenarnya aman-aman aja, cuman ya biar lebih aman lagi gue setting ke 30 detik. Live random 100%. Terus untuk size 3 doang ya. Size random 100% biar besar kecilnya tuh nampak gitu ya, kelihatan. Jadi nggak semuanya satu ukuran gitu kan. Size overlive gue pakai preset yang seperti ini. Terus apa lagi nih? Kayaknya itu aja sih, itu aja yang gue rubah di particular ini. Next, gue tambahin kamera cuy. Nah kamera ini fungsinya buat apa? Kamera ini fungsinya biar dia bisa bikin efek muter kayak gini nih. Nah dia ada dimensi muternya kayak gitu kan, kayak dimensi 3D yang muter seperti ini. Terus di bagian sini baru dia kameranya tuh animasinya tuh kayak zoom in dikit gitu kan. Nah kayak zoom in dikit seperti ini. Dan untuk bikin animasi kameranya muter seperti ini, kalau misalnya kita pakai kamera doang, itu rada susah cuy. Jadi gue tambahin yang namanya 01 ini. 01 ini gue parent dengan layer kamera 1. Jadi kamera 1 parent ke 0 dan 0 ini yang gue putar. Kalau kita lihat ya, nah rotasinya ini gue putar. Nah jadi dia kayak dia muterin kameranya gitu loh kan. Nah kayak gitu. Terus next ada shape layer 1 ini. Kalau gue solo isinya apa? Isinya apa nih cuy shape layer 1? Nah shape layer 1 tuh isinya ini ya, kayak line garis ini. Gue bikinnya simple banget. Kalau yang ini gue cuman pakai pen tool biasa ya. Terus gue bikin garis seperti ini. Terus gue animasiin, gue tambahin trim pad. Trim pad ada di sini. Nah di trim pad kalau gue buka gue cuman animasiin start dan end nya doang nih. Jadi kayak gini, bam, kayak gitu kan. Nah terus gue juga biar trim padnya ini atau garisnya ini muncul enggak nge-overlap lingkaran 3D nya ini, gue nge-masking. Nah di masking ini gue pakai teknik yang ini nih, alpha inverted matte. Nah jadi dia
bagian bundaran ini dia nggak kelihatan. Terus kalau kita lihat Dark Gray Solid 1 ini, kalau gue buka ini by the way bikin pakai plugin Element 3D ya. Gue buka scene setup. Ini simple banget cuy. Ini cuman kayak tube biasa gitu kan. Gue juga bikinnya juga cuman pakai ini nih. Kalau kalian lihat di sini nih, cuman udah pakai kayak gini terus gue tipisin aja seperti itu. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Terus kalau udah di situ shape layer 1, di atasnya ada shape layer 2. Ini by the way gue unsolo dulu. Nah, shape layer 2 sama mirip dengan shape layer 1, cuman di sini garisnya lebih tebel aja. Terus gue tambahin efek glow juga biar rada ngeglow gitu ya. Dan gue juga nge-alpha inverted matte dengan Dark Gray Solid 1 tadi. Oke, jadi ini sama ini tuh gue duplicate aja gitu loh. Next ada composition 2, com 2 nih. Kalau gue buka com 2 isinya kayak gini cuy. Isinya tuh cuman kayak wave gitu ya. Nah, ini bikinnya gampang banget cuy. Gua kalau misalnya gue solo yang shape layer 4 ini tuh bikinnya tuh sebenarnya cuman dari kotak biasa. Cuman gue tambahin efek warp. Nah ini kalau gue matiin efek wave warpnya ini jadi kayak gini. Nah kalau gue aktifin, nah kayak gini. Terus gue cuman tambahin wave speed 0,5, jadi dia bakalan nganimasiin gerak ke kanan gitu loh, kayak bergelombang ke arah kanan seperti itu. Sisanya juga sama semuanya, gue pakai wave warp, cuman settingan wave-nya aja yang sedikit beda. Ada yang wave height-nya tinggi, ada yang wave width-nya lebih tinggi daripada wave height-nya gitu ya. Jadi cuman settingan wave height sama wave width aja ya. Nah itu doang. Terus apalagi? Terus gue tambahin background juga di sini. Kenapa? Biar pas dia muncul di sini nih ya, partikel kalau nggak ada backgroundnya, kalau misalnya gue matiin background ya, kalian bisa lihat ya. Gue unsolo. Nah partikelnya tuh kelihatan di bagian belakang sini kan. Nah gue nggak pengen ada partikel kelihatan di dalam lingkaran ini, jadi gue tambahin background cuy. Nah kalau udah ada background, nah partikelnya nggak kelihatan di bagian dalam sini. Oke seperti itu. Terus gua nge-matte juga, nge-alpha matte dengan Dark Gray Solid 1 ini. Dark Gray Solid 1 ini mirip-mirip dengan lingkaran ini, cuman dia tuh kalau lingkaran tadi tuh dia bagian outline-nya, ini tuh bagian isinya. Nah, kalian lihat kayak gini nih bentuknya nih. Nah bentuknya kayak gini, cuman ukurannya sama gitu doang sih. Kenapa? Soalnya gue pengen dia masuk tampilannya tuh masuk di bagian dalam sini ya, bukan di bagian outline-nya ini kan. Jadi gue pengen di bagian dalam sini, jadi gue bikin 3D-nya tuh bentuknya kayak tadi gitu kan. Terus untuk com 3 kalau kita buka isinya apa? Com 3 isinya teks, animasi teks seperti ini. Ya, kalau kalian sering nonton channel Pemuda Setempat, kalian pasti tahu cara bikinnya kayak gimana, karena ini tuh cuman kalau gue buka nih ya. Ini cuman tambahin efek position aja yang ada di sini. Terus biar dia dari atas dan dari bawah ada sedikit tambahan cuy. Jadi kalau gue buka animator 1 nih ya. Nah biasanya kan kita cuman ngedit position doang kan. Nah tapi gue tambahin expression selector 1. Kalau gue matiin expression selector 1, nah kalian bisa lihat dia munculnya semuanya dari bawah ya. Cuman gue tambahin expression selector 1. Kalau kalian nggak tahu nambahinnya di mana, bisa di sini di add selector expression. Nah di sini nih. Terus di expression selector 1 ini gue tambahin sedikit expression di amount-nya ini. Kita bisa lihat ini expressionnya. Gue nggak bisa jelasin terlalu banyak tentang expression ini, tapi kalau kalian pengen nyobain, kalian bisa copy paste aja, ntar gue taruh di deskripsi gitu ya untuk expressionnya. Nah kayak gini expressionnya, pokoknya kayak gini. Expression ini fungsinya bikin apa? Ya fungsinya ya biar dia membagi dua ya, jadi separuh huruf muncul dari atas, separuh huruf muncul dari bawah, pokoknya kayak gitulah. Nah itu isi dari com 3 ya. Kita balik lagi ke com 1. Com 3 ini sama juga seperti com 2, gua nge-alpha matte dengan Dark Gray Solid 1 ini. Dark Gray Solid 1 sama kayak tadi, isinya cuman 3D kotak sampean, 3D lingkaran tube biasa gini ya. Oke, biar dia muncul di bagian dalam gitu kan. Nah bisa kita lihat nih, Pemuda Setempatnya muncul di bagian dalam kayak gitu. Terus untuk Dark Gray Solid 1 ini adalah ya lingkarannya ini, lingkaran yang kelihatan sekarang ini, lingkaran 3D-nya ini cuy. Gua nggak pakai warna yang aneh-aneh, gue pakai warna biasa standar banget, plain white. Oke, kayak gitu doang. Nah kalau gue solo, nah ini tuh yang ini cuy. Nah ini gue bikinnya pakai elemen 3D ya, plugin juga ini. Oke, jadi simple banget sih sebenarnya, nggak terlalu banyak efek yang gue mainin di sini. Jadi cuma pakai particular, elemen 3D, terus di masking di alpha matte kayak gitu doang sih, sama animation text dikit.
Nah, gue yakin buat kalian yang udah paham basic After Effects, kalian pasti tahu cara bikinnya sekarang. Karena gue udah kasih lihat efek-efek apa aja yang gue pakai dan teknik-teknik apa aja yang gue pakai. Jadi kalau misalnya memang kalian udah paham dasarnya atau memang sering nonton channel Pemuda Setempat, gue pikir kalian sih harusnya udah tahu cara bikinnya kayak gimana. Oke, itu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau kalian pengen tanya-tanya atau mau request tutorial lainnya dari gue. Kalian juga bisa request lewat DM Instagram yang ada di bawah sini. Terus jangan lupa juga buat klik tombol subscribe. Itu aja. Bye.